Sekarang kita coba latihan 2. Sebuah balon melayang diamati dari kanan dan kiri seperti tampak pada gambar berikut. Jika tinggi kedua pengamat 120 cm, tentukan ketinggian balon. Nah, untuk menentukan ketinggian balon sampai ke permukaan, berarti kita harus mengetahui tinggi segitiga, nanti dijumlahkan dengan tinggi pengamat. Karena tinggi pengamat ini sama 120 cm, dari kanan 45 derajat, besar sudut pengamatannya dari kiri 60 derajat. Misalnya kita mengambil suatu garis dari balon yang melayang sampai ke titik pengamatan. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita perhatikan di sini ada dua segitiga dengan sudut yang berbeda, tetapi tinggi pengamatannya sama. Misalnya kita mengambil bahwa dari kiri sampai ke tengah ini sebut X, berarti dari tengah sampai ke kanan itu panjangnya 150 dikurangi X. Hal ini dikarenakan jarak kedua pengamat ini adalah 100 meter. Jadi, jika kita mengambil dari tengah sampai ke kiri sebagai X, maka dari tengah ke kanan 150 dikurangi X. Kita kembali lagi ke pertanyaan, bahwa yang ditanyakan di soal adalah tinggi pengamatan sampai sini. Berarti boleh kita tulis ini sebagai T. Kita gunakan perbandingan trigonometri. Ini T adalah sebagai sisi depan menurut 60. Kemudian diketahui sisi samping ini, samping menurut 60. Jadi kita gunakan tan 60 derajat itu depan per samping. Depannya T, sampingnya adalah X. Tan 60 derajat kita cari dengan perbandingan bahwa tan 60 adalah sin 60 derajat per cos 60 derajat. Sin 60 derajat nilainya adalah 1/2 akar 3. Cos 60 derajat nilainya 1/2. Kita bagi dengan 1/2, maka hasilnya akar 3. Akar 3 sama dengan T per X. Karena target kita mencari nilai T, berarti di sini kita kali silangkan akar 3/1 awalnya. 1 dikali T hasilnya adalah T. X dikali dengan akar 3 berarti akar 3X. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Kemudian kita perhatikan pada sudut 45 derajat. Depannya T, sampingnya adalah 150 dikurangi X. Kita gunakan tan 45 derajat, di mana depannya itu adalah T, sampingnya 150 dikurangi X. Tan 45 derajat, cari terlebih dahulu. Tan 45 derajat itu /, sin 45 derajat per cos 45 derajat. Sin 45 derajat nilainya 1/2 akar 2. Cos 45 derajat nilainya pun 1/2 akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1. 1 sama dengan T per 150 dikurangi X. Kita kali silangkan, ini 1/1. 1 dikali T hasilnya adalah T. 1 dikali 150 dikurangi X, tetap hasilnya 150 dikurangi X. Ini kita sebut persamaan 2. Setelah itu kita perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 adalah T sama dengan akar 3X. Persamaan 2, T itu sama dengan 150 dikurangi X. Karena yang dicari adalah nilai T, kita pindah ruaskan negatif X-nya ke kiri, maka dia jadi positif X. Ini hasilnya adalah 150 dikurangi T, karena T-nya pindah ruas. Nah, X yang di sini kita substitusikan ke persamaan 1, sehingga hasilnya T sama dengan akar 3, X-nya diganti dengan 150 dikurangi T. Agak ke bawah. Kita kalikan, T
T sama dengan akar 3 dikalikan dengan 150, itu hasilnya adalah 150 akar 3. Akar 3 dikalikan dengan negatif T, hasilnya adalah negatif akar 3T. Negatif akar 3T kita pindah luaskan ke kiri, sehingga menjadi T ditambah akar 3T sama dengan 150 akar 3. Karena dua-duanya mengandung T, coba kita keluarkan T-nya, maka sisa 1 ditambah akar 3. Masih sama dengan 150 akar 3. Maka T itu hasilnya adalah 150 akar 3 per 1 ditambah akar 3. Kalau kita menggunakan kalkulator, ini hasilnya adalah 95,1. Nah, dari sini T-nya sudah diperoleh. Maka untuk tinggi balon berarti 95,1 diulangi lagi, maka untuk tinggi balon sama dengan 95,1 ditambah dengan tinggi pengamat, yaitu 1,2 meter. Yang awalnya 120 cm, kalau dikemeterkan menjadi 1,2 meter. Maka hasil akhirnya 10,3 meter.